Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, rekan-rekan mahasiswa, penggiat ekonomi keuangan, perbankan, dan perbankan syariah. Kita jumpa lagi untuk membahas sesuatu yang masih tetap menarik ya. Sebelumnya kita sudah membahas tentang ESG, Environment, Social, and Governance, kemudian tentang Sustainable Finance. Kali ini kita akan coba memperdalam sedikit tentang apa yang dimaksud dengan pembangunan berkelanjutan ya, Sustainable Development Goals, tujuan pembangunan berkelanjutan. Nah, kali ini topik akan kita perdalam dengan pembangunan berkelanjutan berbasis ekonomi hijau. Nah, ini merupakan topik yang sangat menarik. Kenapa sangat menarik? Ya, sebagaimana kita ketahui saat sekarang ini pembangunan berkelanjutan itu menjadi tren ya, baik di dunia industri ataupun di perbankan. Nah, kalau kita bicara tentang pembangunan berkelanjutan, mau tidak mau, suka tidak suka, kita harus berbicara juga tentang ekonomi hijau. Nah, sebetulnya apa pembangunan berkelanjutan itu dan apa itu dimaksud dengan ekonomi hijau? Nah, sebelum kita masuk ke membahas tentang pembangunan berkelanjutan, kita coba cek dulu ini ya, rekan-rekan pemuda millennials, Gen Y ataupun Gen Z, sebetulnya seberapa besar pemahaman rekan-rekan pemuda milenial ini terhadap SDGs. Nah, saya ambil satu karikatur, sebetulnya ini karikatur orang Medan ini ya. Nah, si audiens menanyakan, bagaimana nih Bang pemandangan Abang tentang SDGs? Kemudian jawabnya apa? Nah, sekali ya bahwasanya dia tidak bisa menjawab ya macam yang udah diapakan, nah tapi coba ditambahkan sedikit ya, akhirnya jawabannya itu malah membuat kita confused ya. Nah, memang pemahaman pemuda milenial terhadap SDGs sebetulnya sudah baik ya di luar negeri. Sekarang Indonesia juga sudah mulai lebih baik lagi. Kalau kita bicara tentang pemuda yang paham tentang SDGs ya, Sustainable Development Goals, kita mau nggak mau harus cerita tentang seorang remaja putri yang bernama Greta Thunberg. Beliau lahir tahun 2003 ya di Swedia. Greta Thunberg ini memprakarsai satu gerakan yang disebut dengan climate strike ya, pemogokan iklim, di mana dia mengajak pemuda remaja-remaja di Eropa untuk melakukan bolos sekolah setiap hari Jumat. Tujuannya apa? Untuk menentang aksi pemanasan global. Nah, Greta ini termasuk musuh bebuyutan dari Presiden Amerika pada waktu itu, yaitu Donald Trump. Luar biasa ya, si Greta ini tampil di forum-forum internasional untuk membicarakan tentang global warming. Jadi kita berharap anak-anak milenial di Indonesia, remaja, para mahasiswa sekalian itu bisa mendalami yang disebut dengan Sustainable Development Goals atau tujuan pembangunan berkelanjutan. Nah, sebetulnya apa yang dimaksud dengan pembangunan berkelanjutan itu? Ya, Sustainable Development itu apa? Ya, secara definisi, ya yang kita ambil dari definisi dari PBB, itu adalah pembangunan yang memenuhi kebutuhan hidup masa sekarang dengan mempertimbangkan kebutuhan hidup generasi masa mendatang. Jadi kalau kita lihat kata kuncinya, kita tetap bisa melaksanakan yang disebut dengan pembangunan ya di masa sekarang, tapi dengan mempertimbangkan juga bagaimana kebutuhan hidup generasi mendatang. Jadi kita membangun bukan hanya untuk masa sekarang, tetapi juga untuk masa yang akan datang, masa depan dari anak-anak kita, cucu-cucu kita. Bicara tentang pembangunan berkelanjutan, ya mau tidak mau kita harus mengingat, dia masih ada ya, baru mengeluarkan buku juga ya, John L. Kington. Jadi John L. Kington ini memberi peranan besar ya terkait dengan istilah keberlanjutan. Dia menulis buku dalam bukunya Cannibal with Fork ya, memperkenalkan suatu istilah yang sampai sekarang digunakan terkait dengan pembangunan berkelanjutan, yaitu apa? Triple bottom lines ya. Pada buku ini dia memperkenalkan bahwasanya suatu pembangunan tidak hanya bisa memikirkan aspek profit saja, tetap harus mengedepankan aspek lainnya ya selain profit, yaitu masalah people and planet. Jadi secara konsep ya, satu pembangunan tidak bisa hanya mengedepankan aspek ekonomi saja dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan profit sebesar-besarnya. Jangan lupa juga harus memenuhi aspek lingkungannya, bagaimana pembangunan itu dampak terhadap lingkungannya, dan bagaimana pembangunan itu berdampak juga terhadap aspek sosial. Itu yang ada dari buku John L. Kington. Sampai sekarang dia tetap menulis buku. Nanti kita akan bahas tentang Green Swan. Itu buku terakhir dari John L. Kington. Rekan-rekan mahasiswa penggiat ekonomi keuangan perbankan syariah, kita
menghadapi tantangan yang cukup berat sebetulnya di tahun 2050. Apa ya tantangannya? Ya, tantangan kita adalah berupa meningkatkan jumlah penduduk di dunia. Sekarang ini sudah tahun 2022 sudah 8 miliar orang yang tinggal di bumi ini. Tahun 2050 diperkirakan akan tambah 30 orang. Kalau bertambah 30 orang, dampaknya pasti ya, kebutuhan pangan akan naik. Diperkirakan naik 60%. Otomatis air yang kita butuhkan juga akan naik 55%. Ya. Energi juga demikian. Kondisi ini saya kira sangat menyulitkan. Kenapa? Karena mau tidak mau bumi yang tidak bisa berkembang ya, tentunya luas sana tidak bisa berkembang, itu harus ya dieksploitasi sumber daya alaman dan sumber daya alam dan lingkungannya. Ya, untuk apa? Untuk mempertahankan kehidupan dan keberlanjutan kita semua. Nah, tetapi ya eksploitasi itu tentunya berdampak ya. Nah, dampaknya kalau tidak dikelola dengan baik sangat buruk ya. Adanya limbah tanah, limbah air, limbah udara, terjadinya perubahan iklim, pemanasan global, ya, hilangnya flora dan fauna, munculnya penyakit baru. Dan aspek ini dalam teori keberlanjutan disebut dengan eksternalitas. Dan eksternalitas ini ya jangan lupa itu bisa menyebabkan yang disebut dengan market failure ya, kegagalan pasar. Nah, setelah kita bicara tentang sustainable development, pembangunan berkelanjutan, ya dengan segala dampaknya kalau tidak dilaksanakan, PBB mulai berpikir ya, kemudian mengeluarkan suatu konsep yang disebut dengan pembangunan berkelanjutan atau yang dikenal dengan SDGs ya, Sustainable Development Goals. Jadi SDGs ini atau pembangunan tujuan pembangunan berkelanjutan ini merupakan rencana aksi global ya. Jadi bukan Indonesia, bukan Malaysia, bukan negara-negara Asia, tapi seluruh dunia ya yang disepakati oleh anggota-anggota PBB dalam rangka apa? Ya, dalam rangka mengurangi kemiskinan, ya, mengurangi kesenjangan dan melindungi lingkungan. Nah, dalam SDGs ini semua negara anggota PBB bersepakat ya untuk berkomitmen memenuhi tujuan-tujuan pembangunan berkelanjutan. Jadi ada 17 tujuan pembangunan ya. Nah, gambarnya seperti ini. Jadi rekan mahasiswa penggiat ekonomi keuangan dan perbankan melihat gambar seperti ini merupakan gambar tujuan pembangunan berkelanjutan. Ada berapa? Ada 17 ya. Nomor 17, ini nomor 1 sampai dengan 17 ya. Nah, prinsip dasar dari 17 tujuan dalam SDGs ini ya tetap mengacu kepada triple bottom line yang merupakan konsep Elkington yang kita sudah bahas tadi, yaitu apa? People, planet, and profit. Jadi harus mengedepankan hal itu semua. Nah, sustainable development, tujuan pembangunan berkelanjutan itu memiliki 4 pilar ya. 4 pilar penting, yaitu pilar sosial, kemudian pilar ekonomi, pilar lingkungan, dan pilar hukum. Nah, pilar inilah yang bisa menumbuh kembangkan pencapaian dari Sustainable Development Goals ya. Jadi tidak melupakan aspek sosial, ya, tidak juga melupakan aspek ekonomi, ya, tidak juga melupakan aspek lingkungan, dan tentu saja aspek-aspek hukum yang mungkin dihadapi dalam implementasi pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan. Nah, kita bicara tentang Sustainable Development Goals ya, mau nggak mau seperti judul video ini, kita harus membahas juga yang disebut dengan green economy, ekonomi hijau. Nah, ekonomi hijau itu merupakan suatu gagasan ekonomi yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kesetaraan sosial masyarakat sekaligus mengurangi kerusakan lingkungan secara signifikan. Jadi jelas ya, ekonomi yang berbasis dengan yang mengurangi risiko kerusakan lingkungan secara signifikan. Nah, itu juga diartikan ya sebagai ekonomi yang rendah atau tidak menghasilkan emisi karbon dioksida yang berupa racun ya terhadap lingkungan, hemat sumber daya alam, dan berkeadilan sosial. Nah, rekan-rekan mahasiswa penggiat ekonomi keuangan dan perbankan syariah, secara frameworknya kita bisa lihat ya, ekonomi itu adalah paduan dari low carbon growth. Jadi pertumbuhan karbon, industri yang menghasilkan karbon, emisi karbon, itu harus menjamin bahwasanya karbon yang dikeluarkan di udara ini tidak tumbuh secara besar-besaran. Nah, yang kedua, harus juga dilakukan yang disebut dengan resources efficiency, ya, efisiensi sumber daya hutan, ya, sumber daya alam lainnya.
Dan yang paling penting juga terjadinya social inclusivity. Ya, tidak ada inklusivitas sosialnya. Nah, semuanya ini bila dilakukan bersamaan akan menghasilkan yang disebut dengan sustainable development. Ya, jadi kalau kita lihat di sini, basic dari sustainable development itu adalah berjalannya green economy. Ya. Nah, secara konsep, memang green economy ini sangat luas. Kita mungkin akan bahas dalam video berikutnya ya. Tapi di sini akan terlihat ya, kita harus mengembangkan yang disebut low carbon economy. Ya, jadi bagaimana ekonomi yang berbasis kepada karbon yang rendah. Kemudian juga terkait dengan bioekonominya juga. Ya, ekonomi terkait dengan kehidupannya. Nah, ini yang sering didiskusikan nih tentang circular economy. Nah, konsep-konsep circular economy sekarang itu terus berkembang ya. Tapi pada intinya konsep circular economy ini adalah bagaimana kita menerapkan suatu proses produksi. Jadi kalau kita di gambar ini ya, itu proses produksi yang bersifat circular. Jadi dari mulai raw material ya, kemudian production, kemudian digunakan dan recycling kembali. Tidak ada waste sama sekali. Jadi circular economy ini berbasis reduce, reuse, recycle, recovery, and repair. Berbeda dengan konsep pembangunan ekonomi sebelumnya ya, yang bersifat linear ataupun reuse ekonomi, kita masih mendapatkan yang disebut dengan waste di sini. Dalam circular economy kita tidak akan mendapatkan waste ya. Jadi semua diproses ya, tidak ada yang menjadi waste. Ini saya kira konsep yang sangat menarik ya, sangat menarik untuk dikembangkan baik di industri ya maupun industri ke manufaktur, keuangan dan lain sebagainya. Nah, bicara tentang SDGs, bagaimana kira-kira capaian negara kita ya? Karena SDGs tadi seperti saya katakan ini merupakan target global dan Indonesia termasuk yang diberi target ya, memiliki target. Nah, sekarang kita lihat nih, mulai tahun 2015 capaian Indonesia itu kita berada pada peringkat 98 tahun 2016. Begitu seterusnya sampai tahun 2021 ternyata peringkat kita masih walaupun membaik tapi tetap di peringkat ya tidak lebih baik ya, peringkat 97. Ini saya kira satu tantangan ya, bagaimana pemerintah Indonesia tentunya harus didukung oleh seluruh masyarakat ya, bagaimana bisa mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan ini yang sudah dicita-citakan, yang pada dasarnya adalah tujuan jangka panjang bagi generasi-generasi yang masa akan datang. Ya, kita lihat kita cukup bersedih hati juga karena di negara-negara ASEAN kita sendiri kita berada di peringkat tengah-tengah yang saya kira tidak cukup baik. Jadi saya kira ini tanggung jawab kita semua ya, tanggung jawab kita semua untuk berubah. Karena kalau tidak berubah, Indonesia akan mengalami kesulitan ya. Jadi decade of action. Jadi action adalah langkah yang paling untuk mengatasi permasalahan lingkungan ini. Saya kira demikian yang bisa saya sampaikan rekan-rekan sekalian. Mudah-mudahan bermanfaat dan jangan lupa di subscribe, share, and comment. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.